kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi tingkat, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih diberi kesehatan sehingga dapat melaksanakan praktek coaching pada hari ini pada awal bulan Ramadan. Semoga kita tetap semangat meskipun berpuasa. Di sini saya bersama Bapak Imam Hidayat dan Bu Hasiat Sri Widowati akan melaksanakan praktek coaching. Di sini saya sebagai observer yang bertindak sebagai coach yaitu Bapak Imam Hidayat dan yang bertindak sebagai coach yaitu Ibu Hasiat Sri Widowati. Baiklah, sebelum kita mulai praktek coaching hari ini, saya ingin bertanya-tanya dulu kepada coach yaitu Bapak Imam Hidayat. Ya, Bu. Assalamualaikum Pak Imam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah siap melaksanakan praktek coaching Pak Imam? Alhamdulillah, insya Allah siap, Bu. Kalau boleh saya tahu, kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan dari kegiatan praktek ini? Ya, Bu. Dari yang saya ketahui, kompetensi coaching ada 3, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Lalu dari ketiga kompetensi tersebut, kira-kira nanti kompetensi yang mana yang spesifik untuk saya amati? Dari 3 kompetensi itu, di sini saya akan berfokus pada yaitu yang ketiga, mengajukan pertanyaan berbobot. Baiklah Pak Imam, lalu apa indikator ketercapaian dari kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot pada kegiatan ini? Baik, Bu. Dari kompetensi yang saya pilih yaitu mengajukan pertanyaan berbobot, saya mempunyai indikator yaitu menggali ide-ide dari coaching dari pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan nanti. Oke, terima kasih Pak Imam. Sekarang silahkan Bu Hasiat dan Pak Imam untuk melakukan praktek coaching. Ya, Bu. Kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Safiat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Apakah sudah berbuka? Alhamdulillah kita berbuka nanti jam 6, Pak. Oh ya. Kira-kira apa tuh, Bu, masalah yang ingin jenengan bicarakan kepada saya? Semoga kita bisa menggali untuk ide-ide pemecahannya. Oh ya. Jadi gini, Pak, saya itu punya seorang murid. Dulu itu dia tuh aktif sekali dalam pembelajaran. Lalu tiba-tiba akhir-akhir ini sudah ada seminggu, mungkin seminggu lebih itu, dia tuh kalau datang ke sekolah tuh sering terlambat. Upacara terlambat, terlambat, selalu terlambat, datang ke sekolah jam 7:30. Kadang nggak mandi, datang ke sekolahan itu langsung berangkat ke sekolah, kan dari wajahnya terlihat dia belum mandi. Seperti itu, Pak. Gimana, Pak? Iya. Jadi permasalahan yang jenengan hadapi tadi adalah adanya seorang murid yang dalam pembelajarannya dia sering terlambat, dalam kegiatan yang lain juga sering terlambat, bahkan Anda menjumpai dia berangkat sekolah tanpa persiapan mandi, seperti itu. Iya, Pak. Ya kan, Bu? Iya, terkadang buku pelajarannya itu enggak sesuai jadwal yang dibawa itu. Ada yang ketinggalan, Pak, mengerjakan. Berarti itu tanda-tandanya dia tidak belajar, gitu kan? Ibu menemukannya. Iya, kemungkinan seperti Ya, itu. terus dari kasus yang atau masalah yang jenengan hadapi itu kira-kira jenengan bisa menyimpulkan kenapa, Bu, dia kok bisa seperti itu? Kemarin itu anaknya saya panggil, lalu saya tanya kenapa sekarang kok jadi seperti ini, dulu tidak pernah terlambat, sekarang terlambat, terus pelajarannya tidak pernah mengerjakan PR, bukunya selalu ketinggalan. Saya tanya, terus anaknya jawab, setiap malam saya sering lihat TV, Bu, sampai larut malam. Dia melihat salah satu film, mengikuti episodenya itu, Pak. Drakor gitu. Iya, drakor semacam itu contohnya. Oh iya, Bu. Jadi dari masalah ibu tadi atau masalah anak tadi, kira-kira upaya apa saja yang sudah ibu lakukan untuk menggali tadi anak tadi supaya dia bisa kembali ke jalan yang benar? Kira-kira upaya ibu yang sudah jenengan lakukan itu apa saja? Ya, itu tadi yang pertama saya memanggil anaknya, berbincang-bincang, menggali masalah yang sedang dihadapi oleh anak tersebut. Lalu nanti ke depannya saya menginginkan anak tersebut bisa membuat jadwal harian. Jadi setiap kegiatannya terjadwal, seperti itu, Pak. Oh ya, itu cukup bagus. Itu menurut saya cukup efektif. Nanti kan setelah, karena anak seperti ini kemungkinan dia tidak bisa mengatur jadwalnya. Kemudian jenengan menggali masalahnya dan menemukan ide bagaimana supaya dia kembali ke jalan yang benar dengan menjadwalkan atau mengatur jadwal hidupnya. Seperti itu ya, Bu ya? Bukan seperti itu, Pak. Bukan saya yang menjadwalkan kehidupannya. Iya, anaknya yang menjadwalkan anaknya. Jenengan kan mengasuh, ya. Anaknya yang menjadwal, begitu kan? Jadi dia menjadwalkan dirinya sendiri, menemukan dirinya sendiri seperti itu.
saya juga sepaham dengan Ibu, dan kira-kira itu penyebabnya itu apakah setelah dijadwal itu akar masalahnya sudah selesai, Bu? Menurut saya kira-kira kalau sudah jadwal tersebut terlaksana dengan baik, jadi jam segini sampai jam segini belajar, dia akan belajar. Jam segini untuk bermain, karena anak itu tidak luput dari dunia mereka untuk bermain, Pak. Jadi tetap boleh bermain, tetapi kita suruh atur jadwal mereka sendiri. Nanti saya suruh orang tuanya untuk mengingatkan jadwalnya sekarang lagi apa, seperti itu, Pak. Iya, tentunya tadi untuk tadi kan solusi dari anak seperti itu, dan untuk mendukung supaya anak tadi bisa menerapkan kegiatannya, upaya Ibu apa saja upaya Ibu dalam mengawasi aktivitas anaknya di rumah tadi? Oh iya, saya akan berkolaborasi atau berkoordinasi dengan ibunya untuk selalu mengingatkan anak tersebut tentang jadwalnya hari ini apa, kegiatannya apa, waktunya apa, seperti itu, Pak. Kalau di sekolah saya, kalau di rumahnya saya akan berkolaborasi dengan orang tuanya. Bagus sekali. Jadi selain Anda menemukan tadi anak tadi menemukan permasalahannya, Anda tentunya mengajak coaching anak tadi dan kemudian menemukan masalahnya terus menjadwalnya. Tetapi untuk seorang anak itu kan biasanya gampang berubah cara berpikirnya. Dan untuk itu jenengan berkolaborasi dengan kedua orang tua supaya bisa mengawasi kegiatan anaknya waktu di rumah. Seperti itu, Bu, ya? Iya, Pak. Ya, terima kasih. Langkah itu cukup bagus sekali dan cenderung menurut saya efektif. Kenapa? Karena akar masalahnya berada di rumah. Jadi bagaimana seorang orang tua atau untuk mengawasi anaknya dalam kegiatannya di rumah tersebut. Kemudian itu yang bisa saya simpulkan setelah jenengan menemukan caranya, cara yang jenengan sebutkan tadi, berkolaborasi dan lain-lain tadi, kira-kira kapan, Bu, itu bisa dilaksanakan? Secepatnya, Pak. Nanti waktu setelah libur awal puasa ini masuk hari pertama, nanti anaknya akan saya ajak berbincang-bincang coaching bersama dengan anaknya. Ya, baik, Bu. Terima kasih. Kira-kira menurut saya cukup itu, karena cukup baik itu solusi yang sudah Anda gali dan Anda temukan cukup efektif menurut saya dalam memecahkan masalah dari anak tersebut. Alhamdulillah, Gus, setelah jenengan menemukan jawaban dari ide tadi, terus bagaimana perasaan Ibu setelah melaksanakan coaching pada kesempatan ini? Alhamdulillah, setelah melakukan coaching pada hari ini saya merasa sedikit lega. Saya menemukan cara untuk mengatasi anak tersebut dan akan segera saya lakukan apa yang telah saya rencanakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Tentunya saya tidak sabar menunggu kabar dari panjenengan bagaimana keberhasilan dari upaya panjenengan dalam menuntaskan masalah panjenengan
semoga lancar dan mudah-mudahan berhasil dengan baik. Amin. Baik Bu, mungkin ada hal lain yang ingin Ibu tanyakan atau sampaikan kepada saya? Mungkin untuk hari ini sudah cukup Pak, hanya permasalahan itu saja yang saya miliki. Mungkin kalau ada permasalahan lain nanti saya akan hubungi Pak Imam lagi. Baik Bu, terima kasih. Berarti cukup sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para murid kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Terima kasih Pak Imam Hidayat dan Bu Hasiat sudah melakukan praktek coaching. Bagaimana perasaannya sekarang? Lega Bu, kita bisa melaksanakan coaching dengan baik. Terus bagaimana Pak Imam menilai performa praktek coaching pada hari ini? Performa yang sudah saya kembangkan dalam praktek coaching tadi, yaitu saya sudah melakukan dan mengembangkan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coaching. Kemudian, apa yang sudah Pak Imam lakukan untuk mengembangkan kompetensi pertanyaan berbobot kepada coaching tadi? Ya Bu, yang sudah saya lakukan untuk mengembangkan pertanyaan berbobot yaitu saya tadi sudah menggali ide-ide dari coaching untuk menyelesaikan permasalahannya dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari saya sehingga coaching bisa menemukan solusi untuk memecahkan masalahnya sendiri. Bagus sekali apa yang telah Pak Imam lakukan dalam praktik coaching ini. Kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan dari kegiatan coaching ini? Kompetensi lain yang ingin saya kembangkan lagi mungkin kehadiran penuh dan mendengarkan aktif Bu. Alhamdulillah, Pak Imam sangat antusias dalam belajar tentang coaching. Lalu, apa rencana yang akan Pak Imam lakukan untuk meningkatkan kemampuan dalam coaching ini? Saya akan mempelajari materi tentang coaching dan sering mempraktekannya. Iya, Pak Imam. Bapak telah berkomitmen untuk selalu belajar juga praktik tentang coaching ini. Kira-kira kapan Pak Imam akan memulainya? Secepatnya Bu, untuk belajar materi coaching bisa saya lakukan lewat luring maupun daring, mandiri, lewat media sosial, dan prakteknya saya akan segera lakukan, mungkin saat membantu murid atau rekan sejawat menyelesaikan masalahnya. Selama percakapan tadi sudah baik karena sudah menggunakan alur tirta, yaitu sudah ada tujuan, identifikasi, aksi, dan tanggung jawab. Dari awal tadi Pak Imam ingin mengembangkan
Kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot juga sudah nampak, sehingga Koci mampu memunculkan ide dan juga mampu memunculkan hal-hal yang sebelumnya belum terpikirkan. Setelah berbicara dengan Koci jadi menemukan pencerahan atau mendapatkan ide-ide atau upaya untuk menyelesaikan permasalahannya tersebut. Semoga praktek kita hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua dalam rangka meningkatkan kompetensi kita sebagai guru. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan.